alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan ambil faidah dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari sebelum kita ambil faidah yang lainnya. Apa faidah tadi malam? Abu Us enggak hadir. Apa faedah tadi malam? Tur. Apa? Keutamaan menyembunyikan sedekah. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang akan kita ambil babun idza tasaddaqa ala ghaniyin wa huwa la ya'lam. Bab bagaimana hukumnya bersedekah kepada orang kaya yang mana kita tidak tahu kalau dia kaya. Artinya apa? Hukum sedekah salah sasaran. Bagaimana hukumnya? Ini akan kita bahas insyaallah. Silakan geser dulu para jemaah yang kosong ini. Ya, geser dulu. Geser depan kamera biar tidak ada yang sholat nanti. Ya, geser depan kamera. Maju. Alis, sini kok Alis. Putih Alis. Nah. Ya, geser. Baik. Jadi bagaimana hukumnya sedekah salah sasaran? Qala haddatsana Abu Yaman, telah menceritakan kepada kami Abu Yaman. Qala akhbarana Syuaib, telah memberitakan kepada kami Syuaib. Qala haddatsana Abu Zinad, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Zinad. Anil A'raj, dari Al-A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, ada seorang yang mengatakan, la atasaddaqanna bi sadaqah, aku akan sedekah, kata orang ini. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sariqin, akhirnya betul dia bawa hartanya keluar, dia sedekahkan, ternyata dia sedekahnya kepada maling. Sedekahnya kepada apa? Pencuri. Fa asbahu yatahaddatsun tusaddiqa ala sariq. Ribut orang. Apa kata orang? Masa sedekahnya pada maling? Ya, masa sedekahnya pada maling? Ya. Masa sedekahnya pada maling? La ilaha illallah. Ribut orang. Faqala alhamdulillah, Allahumma lakal hamd. Orang ini mengatakan alhamdulillah, katanya. Maling yang dapat, katanya. Ya, silakan geser dah. Enggak apa-apa, biarin geser sudah. Penuhi caranya biar cepat. Ya, geser, maju coba yang di belakang. Penuhi dah. Ini resikonya kamera di belakang, nggak apa-apa sudah. Kalau mau majukan kameranya biar tidak diganggu. Ya. Akhirnya yang mencuri ini, akhirnya sedekah ini mengatakan, oh kalau besok sedekah lagi, katanya. Saya akan balas lagi, katanya. fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyatin,
Akhirnya orang ini sedekah. Begitu sedekah ternyata yang dapat itu pezina. Fa asbahu yatahaddatsun. Ribut lagi. Apa kata orang-orang? Tusuddiqal lailah ala zaniyah. Woi, semalam kok ada yang sedekah kepada pezina katanya. Kenapa tidak sedekah kepada orang taat? Faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Yang sedekah ini mengatakan alhamdulillah, sedekah saya diterima oleh pezina katanya. Kemudian la tasaddaqanna bi sadaqah. Kembali dia mengatakan, besok lagi aku akan sedekah lagi katanya. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha ala yaday ghani. Akhirnya begitu sedekah besoknya ternyata sedekahnya itu diletakkan kepada orang kaya. Yang dikasih apa? Orang kaya. Fa asbahu yatahaddatsun. Orang juga ribut. Apa yang diributkan? Yang diributkan adalah kok sedekah pada orang kaya, apa enggak ada yang lain? Fa utiya faqila lahu. Lalu orang ini dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Amma sadaqatuka ala sariqin. Adapun sedekahmu kepada pencuri, fala'allahu yasta'if an sariqatihi. Mudah-mudahan di ketika engkau kasih dia sedekah, dia berhenti mencuri. Wa amma zaniya fala'allaha an yasta'ifa an zinaha. Adapun sedekahnya kepada pezina, mudah-mudahan juga pezinanya tobat. Dikasih uang berhenti dia zina. Wa ammal ghani fala'allahu an ya'tabir. Adapun sedekahnya kepada orang kaya, mudah-mudahan yang kaya ini ambil pelajaran. Loh, kok saya dikasih katanya, seharusnya saya ngasih. Fayumfiku mimma a'tahu Allah, sehingga dia bisa berinfak. Asyahid para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, bahwasanya sedekah itu meskipun salah sasaran pasti dapat pahala. Dan dari sini kita mengetahui juga bahwasanya dahulu orang itu kalau sedekah itu sukanya malam-malam. Supaya apa? Supaya orang tidak tahu. Bukan diumumkan. Ya, sedekahnya apa? Sedekahnya malam-malam. Akhirnya orang keliling dikira enggak maling, tahu-tahu maling dikasih. Perempuan keluyuran dikira enggak apa zina. Orang kaya mungkin dia nyambang lihat hartanya apa, tahu-tahu dia yang dikasih. Nah, jadi innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah azza wa jalla itu tidak akan menyia-nyiakan pahala orang berbuat baik. Jelas nih para hadirin? Baik, itu dia faedah pada kesempatan malam hari ini. Baik, faedah yang kedua apa tadi malam? Surat apa? Kenapa dinamakan suratul mursalat? Allah bersumpah atau membukanya dengan sumpah menggunakan apa? Apa itu? Angin. Barakallahu fiik. Kemudian akan kita ambil pada kesempatan malam hari ini faedah yang kedua, suratun Naba. Surat apa? An-Naba. Apa sebab dinamakan dia suratun Naba? Pertama, suratun Naba surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 40 ayat, ada 40 ayat. Dinamakan dia suratun Naba karena kalimat An-Naba di awal surat ini, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Yang mana Naba di sini adalah berita tentang kiamat. Berita tentang hari kebangkitan yang manusia mempertanyakan kapan terjadinya. Ini sebab dinamakan suratnya apa? Surat An.
Karena di awalnya terdapat kalimat an-naba yang berarti berita tentang hari kiamat yang dipertanyakan oleh manusia, kapan peristiwanya, kapan terjadinya. Ini dia suratu An-Naba. Baik, kembali kita Ramadan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita ambil beberapa poin bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, dan ini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan suka membawa kabar menakutkan. Ya, yassiru wala tu'assiru, beri kemudahan jangan beri kesulitan. Wabasyiru wala tunaffiru, beri berita gembira jangan mendatangkan berita yang menakutkan. Baik, sekarang kita lanjutkan poin yang keenam, masih dari pelajaran pertama. Qala hafizahullah, aqbil ala kulli khairin daima. Di bulan Ramadan itu terus kerjakan berbagai macam kebaikan. Jangan ada yang dientengkan, jangan ada yang diremehkan. Wa fi ramadhana, di bulan Ramadan, aqbil alal khairat, laksanakanlah kebaikan tersebut. Wal istikthar minha, perbanyak zikir, perbanyak Al-Quran, perbanyak sedekah, perbanyak salat malam kita yang biasa 3, perbanyak. Watrukis syurura wal athama, tinggalkan kejahatan, tinggalkan dosa-dosa. Asa an ya'tiqaqallahu minan nar, mudah-mudahan Allah azza wa jalla membebaskanmu dari api neraka. Yang poin yang keenam ini para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, untuk membebaskan diri kita dari api neraka hanya dengan ibadah. Karena di akhirat sudah tidak ada lagi namanya sogok menyogok, enggak ada. Berdoa saja tidak bisa. Maka yang bisa akan memerdekakan kita dari api neraka adalah apa? Amal ibadah saja. Waliyakun dzalika bimusara'atin minka min awwali lailatin min Ramadan. Hendaklah menyegerakan amal soleh ini sejak malam pertama Ramadan. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, apabila malam pertama bulan Ramadan. Di sini perhatikan, yang disebut oleh Nabi mulai apa? Malam pertama. Suffidatis syayatin wa maradatul jin, setan-setan dibelenggu, jin-jin yang keras permusuhannya dengan manusia, jin-jin yang nakal, yang keras nakalnya, keras permusuhannya, keras gangguannya, keras godaannya, semuanya diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang berarti apa? Masih bebas. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka sejak malam pertama tertutup. Falam yuftah minha babun, satu pintu pun tidak ada yang dibuka, semua rapat tertutupnya. Dan ini tidak terjadi kecuali kapan? Bulan Ramadan. Berarti sekarang bagaimana pintu neraka? Terbuka. Wa futtihat abwabul jannah, dan dibukanya pintu-pintu surga. Perhatikan, dalam beberapa hadis ini kita bisa mengambil 3 lafaz. Lafaz pertama dibuka pintu apa? Langit. Lafaz kedua dibuka pintu rahmat. Lafaz ketiga apa? Dibuka pintu-pintu surga. Maka sempurna sudah jalan kebaikan itu para jamaah. Falam yughlaq minha babun, satu pintu pun tidak ada yang terkunci.
Wa yunadi munadin, di sana ada yang memanggil, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang bagi yang senang mencari kebaikan, mari datang, ayo kerjakan kebaikan di bulan ini terlalu banyak. Salat malam panjang, puasa pun panjang, waktu iktikaf pun panjang. Wa ya baghiyash syarri aqsir, wahai yang senang berbuat baik, stop diri kalian, tahan diri kalian. Sebab berbuat buruk itu ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Pintu neraka enggak ada yang terbuka, setan dibelenggu. Maka tahan diri kalian. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Azza wa Jalla selalu memerdekakan hambanya dari api neraka. Ada yang dicatat neraka, nah kalau dia manfaatkan Ramadan itu dia bisa lepas. Wadzalika kullu lailatin, rawahu Tirmidzi. Pembebasan dari api neraka itu kapan? Setiap malam. Sementara hadis yang dhaif, 10 pertama apa? Rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga pembebasan dari api neraka. Sementara hadis ini kapan? Wadzalika kullu lailatin, setiap malam hambanya dimerdekakan dari api neraka. Maka jangan ada yang kosong dari amal soleh. Ndak baik narak lolos. Yang ketujuh, idza kunta min ahlil khair al-musari'ina ilaihi fi Ramadan fa abshir bi kulli khair. Jikalau engkau termasuk orang yang segera berbuat kebaikan, cangget itenggaw isi bagus Ramadan no. Tidak seperti bulan-bulan yang lain masih malas-malas. Kalau Ramadan semangat, gesit, cepat mendatanginya. Maka absyir, kabar gembira. Kenapa? Li hadits Arfajah radhiyallahu an. Hal ini berdasarkan hadisnya Arfajah radhiyallahu an. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Ramadan. Apa kata Nabi? Tuftahu fihi abwabul jannah. Hai sahabatku, kata Nabi, Ramadan itu Allah bukakan kita pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar. Di Ramadan itu Allah tutupkan kita pintu-pintu neraka. Wa tusaffadu fihi syayatin. Wahai sahabatku, di Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala belenggukan kita, ikatkan kita setan-setan. Wa yunadi fihi munadin kulla lailatin. Setiap malam ada disuruh oleh Allah mengumumkan, cuma kita saja yang tidak dengar. Nah, maka dari Nabi kita mendengar. Apa katanya? Ya baghiyal khairi halumma. Kalau yang tadi ya baghiyal khairi aqbil, wahai yang cinta kebaikan, ayo sini. Di sini halumma, ayo segera. Wa ya baghiyash syarri aqsir, yang cinta keburukan stop. Hatta yang qadhiya Ramadan, yang memanggil kita mengerjakan kebaikan itu dengan cepat sepanjang Ramadan sampai habis. Ka enarak terdengar nanggorita kan demen itu Malik. Kita tidak tahu, kita tidak dengar. Dari mana kita tahu ada yang memanggil? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang memanggil apa? Tiap malam. Ya, maka oleh karena itu di sini fungsinya imam. Imam ini setiap malam kasih motivasi jamaahnya. Dengan selesai tarawih ka jamaah Malik semangat Malik ngono. Besang gerong pada tayak. Jadi Nabi katakan hatta yang qadhiya Ramadan, yang memanggil itu setiap malam sampai habis Ramadan. Nah, sekarang ya kita sebagai imam ya di masjid hendaklah kita perhatikan hal ini, kasih motivasi terus.
Misalkan enak kurang sap embeki apa ada ngono kono. Mbeki aningna kana kurang. Ya, andai kata awal-awal masih kurang sih tidak ada masalah ya. Tapi jangan sampai mau masuk Lailatul Qadar semakin masih mending lombe ya pada bareh jam 2 ada tarawih bagus. Nanti jam 2 mereka mulai bagus. Ya, tapi mana dia jamaah-jamaah ini? Ya pada kembesuran, mana jamaahnya? Dia pada lelah tadi katanya. La ilaha illallah. Baik. Itu dia 2 poin dari bagian pertama. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apa? Kabar gembira. Jadi dari riwayat-riwayat itu semuanya kabar gembira semua. Dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, kemudian dipanggil oleh Allah, kemudian dimerdekakan dari neraka oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian ada Lailatul Qadar, semuanya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita akan ambil poin yang kedua. Siyamuhu sallallahu alaihi wasallam li syahri Ramadan. Bagaimana puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, tara an-nasul hilala, orang-orang berusaha untuk melihat hilal. Abu Hur, apa itu hilal? Anto Wiryo, apa itu hilal? Saprudin. Ahsanta. Bulan sabit, masya Allah. Gak bercatang bejar yang jadi yang Saprudin lah bagus ruana, masya Allah. Ya ndak ke luang bulan sabit lagun dinulaan aja. Baik, bulan sabit. Apa doanya kalau lihat bulan sabit Abu Hur? Wat taufiq wassalamati wat taufiq lima wat taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekah uleta wat taufiq lima tuhibbu wa tarda Rabbuna wa Rabbukallah. Yang lain, Allahumma ahillahu alina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbuna wa Rabbukallah. Baik. Tara an-nasul hilal. Ibnu Umar mengatakan orang-orang berusaha melihat bulan sabit, masuknya Ramadan. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Lalu aku sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya Rasulullah aku melihatnya. Fasamahu, maka Nabi pun berpuasa. Wa amaron nasa bisiyamihi, dan Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Faya ayuhal abd, wahai hamba Allah, idza alimta bi dukhuli syahri Ramadan, ketika kita tahu Ramadan tiba, fa innahu yajibu alaika an tasumahu, wajib kita puasa. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, faman syahida minkumush syahra falyasum. Ini ingat dalil wajib. Siapa yang hadir di satu negeri kemudian dilihat hilal, wajib untuk berpuasa kecuali yang mendapatkan uzur. Baik. Wa antahtam bi siyami Ramadan ihtimaman 'azima. Perhatikan puasa Ramadan ini dengan perhatian yang sangat besar. Baik,
bagaimana cara kita memperhatikan puasa Ramadan. Wa hadzal ihtimam bima yali, memperhatikan puasa Ramadan itu sebagai berikut. Ya, satu, antasuma Ramadan imanan. Berpuasalah Ramadan itu karena dorongan apa? Iman, bukan kebiasaan. Bagaimana dorongan iman? Bi annallaha faradha siyam Ramadan. Imani yang mewajibkan puasa itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Wa an tahtasibal ajra fi shaumihi. Setelah kita mengimani dia rukun Islam, dia wajib, harapkan pahala dari amalan puasa. Maka berharap pahala dalam hal ini tidak tercela para jamaah. Tidak tercela orang mengharapkan pahala dari puasa. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan, ini motivasinya. Apa yang mendorongnya puasa? Dua. Satu, karena mengimani dia wajib. Jangan sampai ngenu angkun dengan ngenu tegawe. Kalau seperti ini namanya imma'ah. In ahsanan nas ahsantu wa in asa'an nas asa'tu. Kalau orang baik ikut baik, kalau orang salah ikut salah. Tidak. Kita ini melaksanakan ibadah ini imanan karena mengimani. Puasa Ramadan mengimani dia adalah apa? Rukun Islam. Wahtisaba, harapkan pahala dari puasa kita itu dengan pahala yang sangat banyak. Salah satu disebutkan oleh Nabi SAW, tidak ada hitungannya. Inilah yang kita harapkan para jamaah. Jadi kita puasa Ramadan ini ingin mendapatkan pahala yang tidak ada hitungannya, saking banyaknya. No, ini miak tegeger no ibadah no. Kenapa? Melalui apa janine sade ita. Saking banyaknya tidak akan dikasih sangat banyak. Ini yang kita harapkan dari kata ihtisaban ini. Pahala yang tidak ada apa? Hitungannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka dengan sebab puasa seperti ini Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang kedua, cara kita memperhatikan puasa kita, an tuhadzir minar riya. Hati-hati terhadap riya. Onya riya. Maksud apa itu riya? Berlebih-lebihan dalam beribadah. Benar Hasan? Memperlihatkan orang ibadah kita supaya dipuji, supaya disanjung. Itu artinya jadi tepegitangin batur pegawai anta ate sebut itah. Itu namanya apa? Riya. Kita perlihatkan orang lain ibadah kita supaya disanjung. Jelas maksud? Kalau berlebih-lebihan itu namanya gulu. Jelas John? Oh beda, jelas beda. Apa nama pintu surga itu kalau gitu? Yang khusus bagi yang berpuasa? Rayyan. Alhamdulillah. Guru pedal? Apa? Alhamdulillah. Oh lancar sudah malam ini. Hampir setengah bulan ini, lebih kok malah. John, lebih setengah bulan wah. Ampun tepat Rayyan ini. Wana Rohyan, wana Rohyan. Ya mirip-mirip soal deh. Arak samo-samo nakah? Barakallahu fikum. Baik. Jadi beda gulu dengan riya. Gulu itu melebihi batasan agama. Adapun riya itu memperlihatkan amal ibadah kita supaya dipuji oleh orang. Baik.
waspada, antuhadzir minar riya, waspada riya ketika berpuasa, wa fi kulli ibadatik, dan bukan saja puasa, seluruh macam ibadah. Lianna riya syirkun asghar, riya ini syirik kecil. Kalau dia sedikit, kalau dia banyak bisa syirik apa? Syirik akbar. Wa fi hadithi Shaddad, dalam hadis Shaddad ibn Aus, fa inni qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla yura'i faqad asyrak, siapa yang salat memperlihatkan orang lain salatnya, dia telah syirik. Wa man shama yura'i faqad asyrak, siapa yang berpuasa dia perlihatkan puasanya kepada orang, maka dia telah syirik. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyrak, siapa yang bersedekah memperlihatkan orang sedekahnya, maka dia telah syirik. Apa bahayanya? Bahayanya pertama, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ana aghnas syuraka, aku paling tidak memerlukan sekutu. Man amila amalan, siapa yang melaksanakan suatu amalan, asyraka fihi ma'ya ghairi, ada orang lain diikut sertakan tujuannya dalam ibadah itu, Allah mengatakan taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan ia dan sekutunya. Ini di dunia. Di akhirat, idza jazanna nasu bi amalihim, ketika Allah sudah membalas manusia ini dengan amalannya masing-masing, maka datanglah orang riya mengatakan, mana pahalaku ya Allah? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Idhhab ilal ladzi kuntum tura'unahu fid dunya, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian perlihatkan di dunia, cari pahala di sana. Baik. Yang ketiga, an tatajannabal mufattirat, untuk kita memperhatikan puasa kita, jauhi pembatal-pembatal puasa. Cun, mana pembatal puasa? Makan waktu puasa. Udir. Ril, Mas Bage. Haji Fahru, mana pembatal puasa? Tadi maksud mengatakan makan waktu puasa. No, lawan temangan kenjelo ada batal ya kana. Ka jana. Ri. Mana dia? Nggak ada? Pesahab. Apa juga pembatal puasa? Mangan pada siang hari. Kah, teluah ini. Apa? Jima pada siang hari. Apa lagi? Ghibah. Lamun gabah ke? Ghibah. Sahrul. Apa? Jangan berbohong. Hasan, cepak. Tenungkulang. Gak, luar biasa ngentah. Berbohong. Ya Hasan, jangan nungkulang. Nungkulang anaknya. M. Saprudin, muntah dengan sengaja. Baik, kita ulangi. Makan waktu puasa. No, kan daitan nang kajanawa. Belamun eta puasa mangan nulaga kan batal. Baik, makan dengan sengaja. Ingat ini. Apalagi guru pedal? Merayu bukan mahram, no.
Berimpus. Baik. Makan dengan sengaja dan yang semisal dengan makan termasuk infus. Des, apa lagi? Sudah tadi pesahab. Berjima ya di siang Ramadan dengan sengaja. Saparudin muntah dengan sengaja. 3 sudah. Apa lagi? Abu Hur. Bu sebut tangan. Om Ci. Sengaja mengeluarkan mani bukan jima. Baik, sahih. Rasid. Herman. Minum dengan sengaja. Masa lagi mangan dong inam dinikun mula. Baik. Jadi untuk memberikan perhatian kepada puasa kita, hindari makan dengan sengaja, dan yang semakna dengan makan, minum dengan sengaja, kemudian jima dengan sengaja, kemudian muntah dengan sengaja, mengeluarkan mani juga dengan sengaja. Wa ta'ammudu inzalil mani, sengaja mengeluarkan mani, bimubasharatin, entah dengan bercumbu rayu, au qublatin, atau dengan mencium keluar maninya, maka di sini batal. Wa tatajannabul hijamah, hindari berbekam. Meskipun kita katakan was-sahih, berbekam itu tidak membatalkan puasa. Wa kullal mufattirat, hindari seluruh pembatal. Fala tata'ammad fi'luha fi nahari siyamika, jangan sengaja melakukannya di siang waktu puasa. Intinya pada apa? Sengaja. Yang keempat, untuk menjaga puasa kita ini, antatajannaba kullama yudhibu bi thawabi saumika, hindari segala hal yang menghilangkan pahalanya. Kalau tadi membatalkannya, kalau ini sah tetapi pahalanya hilang. Berarti mau apa? Mau lapar. Maka itu sebabnya Nabi bersabda, ya akan datang insyaallah, atau sudah kita sebutkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang berpuasa yang didapatkan dari puasanya apa? Haus, lapar. Hindari segala hal yang menghilangkan pahala puasa. Wa min dzalika kullu qaulin muharramin, termasuk apa? Seluruh ucapan-ucapan haram. Wa kullu fi'lin muharramin, termasuk juga seluruh perbuatan haram. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur", siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, berbuat dusta, bohong, ini tidak membatalkan puasa, tetapi apa? Pahalanya hilang. Dan ingat, sudah kita sebutkan ya, di luar Ramadan bohong tetap tanda munafik, di dalam Ramadan berpengaruh terhadap puasa. Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, Allah Azza wa Jalla tidak memerlukan dia tidak makan, Allah Azza wa Jalla tidak memerlukan dia tidak minum. Artinya apa? Percuma dia tidak makan, percuma dia tidak minum, sia-sia dia tidak makan, sia-sia juga dia tidak minum. Sebab apa? Tidak mendapatkan bagian pahala sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kelima, antatajannabal jahl, hindari perbuatan usil.
perbuatan jahil, ngedah batur dia kanggo ini nggak boleh. Ini siang Ramadan para jamaah ya, sebut udah sandal batur loh nggak boleh. Ala ayyi ahadin, terhadap siapapun, terhadap istri, terhadap alal ahli minal ahl, istri, wal aulad, terhadap anak, au ghairihim, atau yang lainnya, tidak boleh. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man lam yada qaulaz zur wal amal bihi wal jahla, siapa yang tidak meninggalkan dusta, perbuatan dusta dan perbuatan jahil, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu, Allah tidak memerlukan dia tidak makan, Allah tidak memerlukan dia tidak minum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa itu jahil? Fi'lul jahl was-safahatu minan nas, itulah dia tadi, berbuat usil, nggawe pegawaian denara kenana, apalagi kalau mengecewakan orang. Terhadap siapapun, ini ada perbuatan yang akan menghilangkan puasa, meskipun puasanya lagu ni narak kena. Sallallahu alaihi wasallam memberi terhadap puasa tiga jam otomatis baru, meskipun puasanya sah tetapi tidak dapat bagian, bahkan dapat dosa. Katakan dosa, maka dosa-dosa itu punya pengaruh terhadap ibadah secara tidak langsung maupun secara langsung. Baik, saya kira demikian para jamaah pengajian kita, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Wal ilmu indallah, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Azan dulu maksud.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Allah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama, mau tanya apakah ada orang hidup tanpa jantung? Ya, kita katakan Allahu a'lam. Ya, kalau maksudnya adalah kisah seorang yang selalu bersedekah, jantungnya ada tapi tidak berdenyut, kita katakan bisa saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita berdoa meminta selesai sholat, sudah zikir apa sebelum zikir? Kita katakan boleh setelah zikir, boleh juga sebelum zikir. Dan lebih tepat itu adalah berdoa sebelum salam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya kalau datang di masjid cuma cerita, di luar qamat baru masuk? Ya, tidak mendapatkan keutamaan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Zakat pertanian diberikan kepada orang tidak sholat, sah apa tidak? La ilaha illallah. Kita katakan bahwasanya Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa mu'mina, jangan berkawan kecuali dengan orang-orang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan jangan makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah kita wajib menuruti keinginan orang tua yang menyuruh kita untuk bercadar? Kalau seperti ini wajib diikuti, karena ini adalah apa? Kebaikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Perempuan juga sholat tarawih berjamaah di masjid. Kalau ikhtilat sama ikhwan meski dihijab kain, apa boleh tarawih di rumah saja? Kita katakan bahwasanya tarawih wanita di masjid lebih afdal. Kenapa? Karena dianjurkan mereka juga untuk berjamaah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan Abu Hur. Ya, persiapan telu. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu adalah kalamullah, datangnya dari Allah, kembali kepada Allah. Minhu bada, datang dari Allah, wa ilaihi ya'ud, kembali kepada Allah. Nanti di akhir zaman akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah intinya tadi yang saya sebutkan itu. Ya, ini adalah Al-Quran kalamullah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biharfin wa sautin, dengan huruf dan suara. Wallahu taala ala wa alam. Saat salat tarawih pada 15 Ramadan ke atas di masjid saya salat witir, imam baca kunut, bolehkah kita mengaminkan? Aminkan. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah niat salat tidak berbarengan dengan takbir? Kita katakan, ya, Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan mustahil bisa membarengkan takbir dengan meniatkan itu. Ingat, nama niat itu keinginan sholat, itulah nama niat sholat, bukan nawaitu. Kalau nawaitu atau usalli fardhan itu namanya bid'ah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, Abu. Baik, selama masih ditanggung oleh orang tua, maka orang tua yang menzakatkannya. Tapi kalau sudah lepas rumahnya masing-masing, masing-masing menzakatkan dirinya. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Cun. Apa kan anak Cun? Ulangin. Coba mana Bu? Apa? Oh ya, pahala puasa bebungkulan mau tangan. Nah, terus apa ketuanan ini? Masih berita ini. Oh, ngombe angku nanti bebungkulan mau ta. Bata perhatian sih ngone eno. Hindari pembatalnya, hindari pengurang pahalanya. Wallahu taala ala wa alam. Abu Hur. Ala ukhbirukum. Nadai wa. Asyirkul khafi. Fayuzayyinu salatahu. Baik. Min nadharin nas. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa pertanyaannya? Pertanyaan saya apa Ustaz? Saya sholat maghrib, tapi saya hanya share, bacaannya kuat. Bagaimana Ustaz? Baik. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Besaran suaranya Bapak. Jadi Ustaz, saya ada mau nanya Ustaz, minta betulkan masalah doa puasa ni Ustaz. Apa betul ini Pak Ustaz? Zahab zaba'u wa zabatan al-jiluduk wa zabata ajaru insyaAllah. Baik, ditunggu jawabannya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya Pak Ustaz, ini apa hukumnya itu sebelum puasa itu ada yang doa-doa itu, Baik. doa ruahan itu? Baik, ditunggu jawabannya. Iya. Abu Hur bertanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritakan kepada kalian yang lebih aku takuti dari Dajjal?" Oh, mau ya Rasulullah. Nabi mengatakan, apa itu? Asyirkul khafi, syirik tersembunyi. Apa syirik tersembunyi? Yaitu syirik kecil, yaitu ria. Apa itu ria? Seorang salat lalu diperbaiki solatnya gara-gara ada yang melihat solatnya. Nah, ini namanya syirik tersembunyi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada yang bertanya tadi berkaitan dengan saya solat masbuk katanya. Tiba-tiba waktu solat ada orang zikir keras-keras katanya. Bagaimana yang seperti itu, yang zikir keras-keras itu haram? Kenapa? Ngangkat suara dengan baca Quran saja tidak boleh. Apalagi dengan amalan yang sunnah untuk mengganggu orang melaksanakan yang wajib. Allah taala ala wa alam. Tolong dibenarkan doanya. Dhahabal dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Allah taala ala wa alam. Bagaimana hukumnya sebelum tiba Ramadan doa-doa dan semisalnya? Enggak ada itu. Ya, doa itu kalau melihat hilal, bukan doa berjamaah sebelum tiba Ramadan. Jadi pesahab ini junub.
Kita katakan Nabi saja sudah melakukan seperti itu, maka hendaklah berwudu setelah junub supaya meringankan hadatsnya. Jangan enggak sama sekali. Wudu pesahab meskipun nanti mandinya selesai makan sahur. Hah? Apa? Bagi ya? Boleh. Bagi ya boleh. Betul. Kedua, ulangin hadis dulu. Salah. Wa idzasta'anta. Oh. Apa? Wa idzasta'anta. Ini apa? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta. Harmain, be sama Harmain. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Pertanyaan. Apa sebakal Irbanu? Apa sebakal Irbanu ini dulu? Hah? Oh, talin sandal sebakal Irbanu. Begakem boneka. Angka lamun ditemel ngendang embun bil Irbanu. Pesahab. Yang umbi ampun suruh tengedeng si Allah karena kanya sabol Irbanu bekabim boleh Irbanu lah ngendeng wah. Mudah-mudah apa jawaban ini? Nendek ngendeng oleh Allah, Irbanu ba ngembun. Kamele kida. Secara akal saja tidak mau kita. Peparak tak beli tengumbe ke ngembul Irbanu. Jadi masalahnya kalau Allah tidak memudahkan tidak mungkin akan dapat. Jelas pesahab. Kayak embun pilih Irbanu kan. Wallahu ta'ala wa alam. Baik Abu Hur. Baik. Ini adalah tentang bolehnya sholat di belakang imam apapun keadaan imamnya. Termasuk di belakang dia baik atau dia jahat. Demikian juga menyolatinya. Wallahu ta'ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ini tempat saya ada pengajian yang terus ada salah satu pengajian yang membahasnya cuma Quran karena nggak ada membahas hadis sama sekali. Mohon sarannya Pak Ustadz. Baik. Di tempatnya ada pengajian tapi bid'ah katanya. Ada pengajian Quran saja nggak mau pakai hadis, semuanya jangan dihadiri.
Kenapa? Quran tanpa hadis ini tidak mungkin akan bisa berjalan. Sebab Allah Azza wa Jalla menjelaskan, ya, wa ma ataakumur rasul fakhudhuh. Apa yang dibawa oleh Rasul ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang maka tinggalkan. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian di sini ada pertanyaan, mana harus didahulukan azan dulu atau berbuka puasa? Kita katakan bahwasanya, ya, bagi yang kuat keadaannya ya dia azan, kemudian setelah itu dia berbuka. Tapi kalau tidak, minimal minum air sedikit atau 1 biji kurma langsung azan supaya menyegerakan. Allah taala ala wa alam. Apakah kita dapat pahala manakala memberikan suatu benda kepada teman atau sahabat apabila berniat untuk menyenangkan hatinya? Ya jelas dapat pahala, karena itu adalah hadiah. Nabi bersabda, tahadu tahabbu, saling hadiah ini saya kalian ya saling mencintai. Wallahu taala ala wa alam. Poleng. Ya Pak Sutri ya sepasang. La ilaha illallah. Enggak nah. Baik. Disebut oleh para ulama ada pembeda. Kalau sama-sama mau, dua-duanya bayar kafarah. Tapi suaminya saja mau, istri yang dipaksa, suami saja yang bayar kafarah. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, pertanyaannya dalam bulan Ramadan, bagaimana kalau tidak seimbang antara puasa yang merupakan kewajiban dan sholat tarawih pada malam hari? Nah, sedangkan sholat tarawih hukumnya sunat, kemudian puasanya wajib. Kemudian tidak seimbang, misalnya puasanya full tapi tarawihnya tidak. Baik, ditunggu jawabannya. Cara dilaksanakan gitu. Atau sholat tarawihnya full tapi puasanya caping gitu, Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana puasanya full tapi tarawihnya kurang full? Kita katakan insya Allah tidak ada masalah, meskipun tidak meraih kesempurnaan. Tapi kalau sebaliknya tarawihnya full, puasanya enggak, ini tidak ada gunanya dia tarawih. Tentunya kalau berbuka tanpa uzur. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, Guru. Kita katakan bedanya tidur setelah subuh dengan tidak. Tidur setelah subuh itu akan menghilangkan banyak rezeki. Ya, di samping secara kesehatan tidak baik. Terutama apa? Ini pemicu kencing manis kalau ucapannya dokter ya. Wallahu taala ala wa alam. Ajamdun. Taubat harus. Tapi kalau dia sudah lakukan, ya kita katakan dan dia cepat bertaubat, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikannya pahala. Wallahu taala ala wa alam. Jika kita tidak sengaja makan dan lupa jika puasa, apa boleh apa tidak dilanjutkan puasanya? Nabi SAW suruh melanjutkannya. Wallahu taala ala wa alam. Adakah syukuran rumah baru? Tidak ada syukuran rumah baru. Wallahu taala ala wa alam. Hari apa saja dilarang berpuasa di bulan Sya'ban ini? Yang dilarang khusus hari Sabtu dan khusus hari Jumat. Wallahu taala ala wa alam. Saya takziah di rumah, saya takziah tapi rumah saya jauh Pak Ustadz. Sampai di tempat takziah sudah sampai di makam. Sudah mau dimakamkan, boleh saya menyolatkan jenazah di atas kuburan? Boleh, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Saya Ustaz, bagaimana hukum seorang khatib Jumat dikasih amplop baru ceramah,
dan ceramahnya membolehkan berzanji. La ilaha illallah. Ini berarti apa? Ustadznya tidak memahami sunnah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum orang tidak berpuasa namun mengeluarkan zakat fitrah? Enggak ada gunanya. Ya, wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian pengajian kita para hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla. Mudah-mudahan apa yang kita ambil ini bermanfaat. Ya, wal ilmu indallah azza wa jalla. Pengajian besok malam mungkin kita tunda. Ya, tapi besok lagi informasinya. Kalau cepat balik dari rumah sakit insyaallah kita ngaji. Kalau enggak ya kita tunda. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.